Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maximilian Marvet Maturo dengan NPM 25150611005 dari kelas PSTID kelompok 4D Praktikum Struktur Data. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan program dari tugas akhir judul 3 implementasi searching yang saya buat, yaitu berjudul Sistem Pencarian Nomor Kursi pada Bioskop menggunakan Sequential Search Sentinel. Jadi tujuan dari program ini adalah untuk mengecek apakah sebuah nomor kursi itu sudah dipesan atau masih tersedia. Nah, kita balik dulu ke pengertian searching. Jadi searching itu adalah suatu proses mencari suatu data di uh, ulang. Searching itu adalah suatu proses untuk mencari data di dalam suatu kumpulan data. Nah, di program ini itu data yang dicari adalah nomor kursi bioskop yang dimana disimpan dalam bentuk integer. Nah, data kursi yang sudah dipesan akan disimpan dalam list. Dalam list, jika nomor kursi ditemukan pada data kursi terpesan, berarti kursi sudah dipesan. Dan jika nomor kursi tidak ditemukan di dalam list ini, maka kursi masih tersedia. Nah, program ini itu menggunakan sequential search sentinel yang dimana merupakan turunan dari sequential search biasa. Pada algoritma ini tuh nilai yang dicari akan ditambahkan sementara di bagian akhir list. Nah, sebagai sentinel atau penjaga. Tujuannya itu agar proses pencarian sentinel pasti akan berhenti ketika menemukan target. Nah, kita langsung ke kodenya. Kodenya ini yang pertama itu ada fungsi sequential search sentinel dengan parameter data, n, dan target. Nah, ini fungsi ini itu dibuat untuk mencari nomor kursi yang dimasukkan pengguna. Nah, fungsi ini tuh eh, punya parameter data tadi, yaitu berisi list nomor kursi yang sudah dipesan. Nah, terus parameter n ini berisi jumlah data asli sebelum sentinel ditambahkan. Terus ada parameter target. Parameter target ini nomor kursi yang ingin dicari oleh pengguna. Terus ini ada dalamnya ada data append target. Ini berfungsi untuk menambahkan eh, indeks target, elemen target di akhir list sebagai sentinel atau sebagai penanda sementara. Itu agar program pencarian pasti berhenti ketika menemukan nilai data yang sama dengan target. Lalu ini ada i sama dengan 0 yang berarti eh, digunakan sebagai indeks awal untuk melakukan pencarian. Lalu while data i tidak sama dengan target, ketika data i tidak sama dengan target, i plus sama dengan 1. Ini kan berarti i sama dengan i plus 1. Berarti ini akan melakukan jika indeks itu belum sama dengan target, maka nilai i-nya ditambah 1 agar program berpindah indeks. Lalu data pop untuk digunakan ketika proses pencarian itu sudah selesai. Jadi yang target tadi ini akan di-pop keluar dari list agar data asli tidak berubah secara permanen. Lalu ini if i kurang dari n itu untuk mengecek apakah data yang ditemukan pada bagian data ini asli atau hanya ditemukan pada sentinel. Jadi jika i kurang dari n, berarti target ditemukan di dalam data aslinya, bukan bukan data targetnya tadi. Karena kan tadi targetnya itu hanya sebagai penanda aja. Nah, ini akan true. Nah, tapi jika yang ketemunya itu target, maka false, return false. Lalu ada fungsi main. Yang fungsi main ini isinya ada variabel kursi terpesan, terus dengan ini list data nomor kursi yang sudah dipesan. Dan n sama dengan len, kursi terpesan ini adalah untuk menentukan apa ya, panjang dari listnya ini. Lalu akan ngeprint ini judulnya. Lalu ini untuk
eh, memberitahu user data kursi apa aja yang sudah dipesan. Nah, kalau eh, lalu ini akan apa, mengeprint nomor kursi tersedia dari 1 sampai 40. Jadi ntar itu kan ada 1 sampai 40 kursi yang tersedia. Tapi yang sudah dipesan ini. Nah, gitu. Lalu while true, ketika true akan try target sama dengan integer input masukkan nomor kursi yang ingin dicek. Nah, ini itu akan meminta user untuk menginputkan nomor kursi mana yang ingin dicek dan inputnya harus berupa integer. Lalu if target kurang dari 1 atau target lebih dari 40, maka program akan ngeprint nomor kursi tidak valid. Pilih nomor kursi dari 1 sampai 40, lalu continue. Nah, ini jika nggak valid inputnya, program akan meminta user untuk input ulang. Lalu break jika sudah selesai. Jika user sudah berhasil masukkan inputnya. Tetapi kalau user masukin bukan integer, tapi string atau yang lainnya, maka program akan ngeprint input tidak valid, silahkan masukkan angka. Lalu ini found index. Ini fungsinya untuk uh, memanggil fungsi sekuensial tadi, memanggil fungsi sekuensial untuk mencari nomor kursi yang dimasukkan pengguna di dalam list ini. Nah, terus variable found ini digunakan untuk menyimpan status apakah data ditemukan atau tidak. Dan variable index itu untuk menyimpan posisi nomor kursi jika data ditemukan. Dan jika ketemu, ini akan ngecek uh, kondisi jika kursi ketemu. Print nomor kursi nomor target sudah dipesan. Dan if data ditemukan pada indeks X. Lalu kalau kursinya nggak ditemukan, berarti kursinya tadi masih tersedia dan belum dipesan. Nah, terus ini merupakan uh, untuk bagian untuk memastikan agar fungsi main akan dijalankan ketika Python dieksekusi secara langsung. Baik, kita langsung ke outputnya aja. Nah, di sini outputnya akan mengeprint sesuai dengan ini untuk awalnya. Judul, data yang sudah kursi yang sudah dipesan, dan nomor kursi yang sedia 1 sampai 40. Dan contoh kita akan memasukkan input jika kursi sudah dipesan. Contoh 12. Itu kan ada. Nah, program akan ngeprint kursi nomor 12 sudah dipesan. Data ditemukan pada indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Benar ya? 0, 1, 2, 3. Indeks ketiga. Lalu kita akan mengecek output jika kursinya itu masih tersedia. Jadi kursinya itu belum dipesan. Contohnya 15. Nah, kursi nomor 15 masih tersedia di sini. Lalu kita coba output jika nomor kursi tidak valid. Sini. Jika nomor kursi tidak valid, contoh kita masukkan 12 gitu. Nah, input tidak valid, silahkan masukkan angka. Nah, ini nih, dia akan ngeprint yang ini. Kalau kita bukan masukin angka, tapi malah masukin teks gitu. Lalu, kalau kita coba lagi yang nggak valid, contoh misal datanya kurang dari 1 atau lebih dari 40. Contoh 50 nih. Nah, nomor kursi tidak valid dan pilih nomor kursi dari 1 sampai 40 aja. Gitu. Nah, jadi ini akan terus mengulang, meminta user menginput sampai nomor kursi yang diinginkan, yaitu berupa angka integer. Coba kalau kita masukkan 3,
Nah, bisa. Dan program akan berhenti. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun hal yang kurang. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.